Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kampung. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video wawancara saya dengan kepala sekolah, guru dan teman sejawat. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak saya ucapkan sama Ibu karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Ibu dan menjadikan Ibu sebagai narasumber untuk tugas kami di PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nel Peswita, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kapung. Mohon maaf, ini mau diwawancara oleh salah seorang guru Dila sebagai guru PPG pada tahun ini. Ini mohon maaf, pakaian saya seperti ini. Ini adalah kami selesai acara gelar karya, yaitu proyek dari kelas 7 yang kami ambil tema adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh guru dan murid memakai baju Bhinneka Tunggal Ika. Kebetulan saya dari Minang, maka kami memakai baju Bundo Kando. Ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh guru kami, yaitu Bu Dila, yaitu keterbatasan daripada sarana prasarana di sekolah kita ini. Itu sarana dan prasarana memang tidak cukup di sekolah kita ini. Contohnya saja proyektor atau infokus, itu di sekolah kita hanya 2, sementara guru 30 orang. Jadi makanya dengan sarana ini tentu tidak akan cukup guru satu lokal memakai proyektor atau memakai infokus. Dan juga labor bahasa, khusus labor bahasa Inggris kita belum punya. Jadi makanya guru bahasa Inggris itu hanya mempraktekkan dari lokal ke lokal atau dari kelas ke kelas. Bahkan dia buat dalam batang kayu yang rimbun, dia duduk di bawah, maka disitulah dia berbahasa dengan anak-anak. Sekali lagi dari pihak sekolah kami mohon maaf karena sarana dan prasarana memang belum lengkap di sekolah kita, di antaranya yang telah kami sebutkan tadi. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah kita lihat di sekolah kita ini masih kurangnya minat membaca siswa. Menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan kurangnya minat baca siswa tersebut? Oh, kalau minat baca yang ditanya itu bukan siswa saja. Mulai dari diri saya, kepala sekolah, memang kita boleh katakan kurang. Kenapa dibilang kayak gitu? Yang pertama, kalau siswa itu memang dari diri dia sendiri, dari diri kita. Kalau memang minat baca itu sudah ada dari diri kita, insya Allah di mana-mana kita akan bisa mengorbitkan atau melaksanakan membaca. Dan juga yang untuk siswa kita sampaikan itu kurangnya minatnya dari diri dia, dari lingkungannya. Apalagi kalau di sekolah itu, kalau di sekolah mungkin adalah disediakan. Kita punya perpustakaan, pustaka kita udah hebat, bahkan udah beribu-ribu bacaan ada di pustaka kita. Tapi kalau udah sampai dia di rumah, bacaannya tentu udah ada lagi di rumah, cuma dia main HP lagi. Bahkan anak ini berhentinya main HP hanya apabila dia tidur. Dan begitu juga motivasi dari kita sebagai guru mungkin di situ juga kurang. Makanya terjadi juga minat dari anak ini kurang. Tetapi alhamdulillah pada akhir ini kita sudah buat sudut baca setiap kelas. Jadi dengan adanya sudut baca dari setiap kelas ini mudah-mudahan menambah motivasi anak untuk membaca. Apalagi kita untuk guru, dan kita sudah buat di lobi bahwa itu orang tua datang, tamu datang, kita udah buat sudut baca. Insya Allah masa akan datang untuk membaca ini, minat dari siswa, kita guru, apalagi saya selaku kepala sekolah, mudah-mudahan ini termotivasi dengan adanya pustaka kecil di mana-mana yang telah kita buat di sekolah kita ini. Ibu, terima kasih atas penjelasannya, rasanya sudah sangat membantu saya dalam melakukan penelitian ini. Bu, selamat siang. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, kita habis melaksanakan proyek bagi siswa kita kelas 7. Alhamdulillah. Boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri saya. Saya Ibu Eva Dewi Harini,
Saya staf pengajar di SMP Negeri 2 Tapung, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Dan tambahan tugas untuk saya pengelola perpustakaan dan pengembang minat baca untuk SMP Negeri 2 Tapung. Oke, baik Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa rendahnya minat baca di Indonesia ini sudah menjadi rahasia umum. Sayangnya di sekolah kita juga mengalami hal yang sama. Bagaimana menurut Ibu? Apa saja faktor penyebab rendahnya minat baca siswa itu? Ya, memang ini kita rasakan tidak cuma sekarang, sudah cukup lama bahwasanya di kalangan siswa minat baca itu rendah. Kalau kita cari faktor penyebabnya itu tentulah banyak ya. Mungkin saya bisa ungkapkan untuk di SMP 2 Tapung. Rendahnya minat baca itu kalau menurut saya penyebab utamanya sebenarnya dari diri anak sendiri. Dari diri anak sendiri kurang ada minat baca. Tapi sekolah sudah berusaha membuat sudut-sudut baca atau membuat jam-jam tersendiri untuk anak mengunjungi pustaka untuk membaca. Yang kedua adalah penyebabnya mungkin karena schedule sekolah yang padat, sehingga anak tidak punya waktu tersendiri datang ke perpustakaan untuk meminjam atau membaca koleksi yang ada. Nah, ini juga menjadi bahan pikiran bagi kita pengelola perpustakaan maupun minat baca sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi? Iya, pembelajaran diferensiasi pada kurikulum Merdeka ini ya Ibu, itu sangat-sangat digalakkan atau sangat-sangat ditekankan karena mengimbangi daripada perbedaan individual daripada siswa. Jadi faktor penyebab guru belum bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi itu banyak. Mungkin bisa karena memang pengetahuan atau kecakapan di bidang itu belum ada. Yang kedua mungkin karena memang tidak ada pelatihan tersendiri yang diikuti. Yang ketiga mungkin belum adanya keinginan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi yang padahal itu dalam kurikulum Merdeka sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya sarannya, andai guru itu ingin belajar sungguh, sebenarnya melalui platform Merdeka Belajar juga sudah ada. Seperti itu. Jadi faktor penyebabnya ya mungkin dari guru sendiri harus banyak-banyak mencari tahu. Ya, seperti itu. Baik Ibu. Yang berikutnya Bu, pertanyaannya adalah faktor apa yang menyebabkan guru ataupun siswa kurang menguasai pembelajaran berbasis literasi, numerasi, dan hots? Sebenarnya penyebab anak kurang bisa mengikuti atau pembelajaran berpola literasi, numerasi atau bentuk-bentuk soal HOTS itu sebenarnya kalau menurut saya bukan dari siswa, tapi dari guru. Kalau guru sudah terbiasa baik dalam pembelajaran, pembuatan soal bernuansa literasi, bernuansa numerasi, jenis-jenis soal yang HOTS, high order thinking ya. Kalau yang seperti itu sudah dibiasakan oleh guru, sebenarnya siswanya nggak akan sulit. Jadi kalau menurut saya itu dari guru dulu sebenarnya. Pembiasaan dari guru dulu ya. Iya, merancang asesmennya itu harus bernuansa literasi, numerasi. Dengan seperti itu anak akan terbiasa dan nanti ujung-ujungnya kalau sudah terbiasa mampu. Baik, rasanya cukup Bu untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah diberikan. Ya. Semoga ini sangat membantu saya dalam melaksanakan PPG ini. Ya Ibu. Semoga sukses ya Bu. Amin. Perkenalkan, nama saya Dian Purwastuti. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Tapung. Kebetulan saya adalah rekan sejawat dari Ibu Nur Fadila. Baik Ibu, saya ingin menanyakan cara mengajar guru yang masih monoton, kira-kira menurut Ibu faktor penyebabnya apa? Pembelajaran yang monoton di dalam kelas itu saya rasa disebabkan oleh guru tersebut kurang mengetahui metode-metode pembelajaran dalam mengajar, sehingga guru tersebut kurang bisa untuk mengevaluasi dan mengembangkan pola pembelajaran di dalam kelas, sehingga siswa tersebut dengan gaya belajar yang monoton tersebut merasa sering bosan karena kurangnya pembaharuan atau pembelajaran yang kurang menyenangkan. Baik Ibu, selanjutnya guru masih kesulitan untuk menggunakan model pembelajaran inovatif, dan ini bagaimana menurut Ibu? Kira-kira apa penyebabnya?
kurangnya pembelajaran yang inovatif itu menurut saya dikarenakan kurangnya atau minimnya, masih terbatasnya sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Contohnya saja penyediaan infokus yang harus berbagi dengan guru yang lain. Dalam satu lokal itu kadang memerlukan infokus, tapi karena infokusnya itu hanya ada 2, jadi masih terbatas dalam penggunaannya. Kemudian selain itu adalah sinyal internet. Penggunaan internet sinyalnya itu masih kurang di lingkungan sekolah kita, sehingga menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Kalau siswa diminta untuk browsing, mencari informasi dari internet, itu kadang kita memiliki kendala dalam jaringan internet tersebut. Jadi itulah mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa pembelajaran kita kurang inovatif. Oke, baik Ibu. Selanjutnya masih berhubungan dengan pembelajaran ya Bu ya. Kurangnya penguasaan guru terhadap iptek. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Apa kira-kira faktor penyebabnya? Kurangnya guru dalam penguasaan iptek itu faktor-faktor penyebabnya menurut saya antara lain kemampuan guru tersebut dalam memahami ilmu pengetahuan teknologi itu memang masih kurang. Kemudian selain itu tersedianya fasilitas teknologi di sekolah tersebut itu terbatas. Jadi para guru ini kadang juga merasa ada kendala dalam untuk mempelajari iptek tersebut. Oke, baik Bu, cukup jelas jawabannya Bu. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi guru dengan orang tua itu masih terjalin kurang baik. Kira-kira menurut Ibu faktor penyebabnya apa? Komunikasi antara guru dan orang tua yang masih ada kendala itu biasanya adanya faktor kesibukan orang tua yang sangat banyak. Kebanyakan orang tua dari siswa itu bekerja dari pagi sampai sore, sehingga jika pihak sekolah itu memerlukan wali murid atau orang tua, itu kita susah untuk menghubunginya gitu kan. Kemudian kurangnya adanya respon dari orang tua tersebut karena mereka merasa menyerahkan kepercayaan sepenuhnya pada sekolah, sedangkan mereka asik beraktivitas di luar mencari nafkah dari pagi sampai sore. Itulah sering menjadi kendala di pihak sekolah untuk berkomunikasi secara lancar dengan pihak orang tua. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga ini dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas PPD ini. Semoga sukses bila dalam PPD-nya. Amin.